Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Setiap malam Jumat saya selalu menemui pemirsa sekalian dalam kajian yang sangat menarik. Dan malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mendekati hari, kalau di dalam kalender sekarang sudah diganti hari apa ya, Jumat Agung itu penyalipan Yesus Kristus ya, kematian Yesus Kristus. Kalau dulu kan kematian Isa Al-Masih, Wafat Isa Al-Masih. Wafatnya Isa Al-Masih diganti wafatnya Yesus Kristus. Kemudian nanti disambung hari Minggu itu hari Paskah, yaitu kebangkitan ya, naiknya Isa Al-Masih atau naiknya Yesus Kristus. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena yang masih jadi problem dari dulu sampai hari ini adalah bahwasanya Al-Quran mengatakan itu ada yang disalib itu adalah bukan Yesus atau bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan. Nah, pada malam hari ini kita ingin tahu ini pendapat dari Ustadz Menachem Ali soal ini. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kita akan membicarakan topik yang menjadi titik temu antara Islam dan Kristen, bahkan titik temu antara Kristen dan Yahudi. Mengenai topik yang sedang kita bicarakan adalah tokoh besar yang namanya terdokumentasi dalam 3 agama besar, yakni agama Yahudi, Kristen, dan agama Islam. Pada era sebelumnya, maksudnya pada era sebelum pemerintahan yang baru, Menteri Agama waktu itu mengganti istilah wafat Isa Al-Masih menjadi wafat Yesus Kristus. Kemudian kebangkitan Isa Al-Masih diubah menjadi kebangkitan Yesus Kristus dengan tujuan supaya tidak terjadi salah paham di antara umat beragama. Saya kira tujuannya baik dan tujuannya untuk mengedukasi antar umat beragama. Tetapi ini perlu kita jelaskan lebih detail supaya antar umat beragama juga bijak dan memahami apa yang menjadi pembeda dan apa yang sama di antara penganut agama-agama itu mengenai tema yang sedang kita bicarakan. Kalau dikatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah sosok yang berbeda, tentu saja ini harus kita buktikan dengan data. Karena di berbagai forum, terutama dalam dialog lintas agama, seringkali Muslim keberatan kalau ada seorang Muslim menyebut dengan istilah Yesus Kristus. Sementara di antara saudara kita kaum Kristiani, kalau ada yang menyebut Isa Al-Masih, mereka juga keberatan. Nah, apakah ini perlu diklarifikasi dan perlu dijelaskan secara detail, terutama di kalangan Muslim sendiri? Saya tidak berbicara dalam konteks di luar Muslim. Kalau kita mencoba memahami berbagai data, terutama Al-Quran yang pada awalnya diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi pada akhirnya juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa internasional, termasuk bahasa-bahasa yang dianggap sebagai bahasa suci, yakni bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani. Kita tahu Quran sekarang kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan kebetulan malam ini saya juga membawa Quran terjemahan dalam bahasa Yunani. Dan itu diterbitkan oleh lembaga resmi dari Kerajaan Saudi Arabia. Yang diterbitkan dari Arab Saudi? Iya, dari Saudi Arabia. Judulnya Al-Quranul Karim wa Tarjamah Ma'aniyah ila Al-Lughatil Yunaniyah. Jadi kalau di sini lihat, bahasanya jelaskan, disebutkan Toyero Quranio. Maksudnya ini adalah kitab suci Al-Quran. Dan ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani, sebagaimana cover yang dapat kita baca di sini. Al-Lughatil Yunaniyah, arti harfiahnya bahasa Yunani.
Jadi ini Al-Quran terjemahan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani, kebanyakan itu dianggap sebagai bahasa suci dari kalangan tradisi Kristen. Ya. Sekarang, Quran juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan kalau kita rujuk di dalam teks Quran ini, saya ambil contoh sederhana, kita rujuk pada surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini surah urutan yang keempat. Ayat yang ke-157, ini ada ayat yang berbunyi demikian. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Jadi bisa dicek surah An-Nisa, surah keempat, ayat 157. 157 Pak Edi. 157. Nah, kita lihat pada teks itu yang versi bahasa Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Jadi di situ muncul nama tokoh, yakni Isa ibnu Maryam. Itu versi bahasa Arabnya. Oke. Dan kalau kita lihat versi terjemahan bahasa Indonesia juga ditulis Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi nama yang muncul di situ adalah nama Isa. Sedangkan kalau kita lihat Quran terjemahan bahasa Yunani yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia, di sini tidak muncul nama Isa. Oh, gitu. Juga tidak muncul nama Al-Masih. Ini versi bahasa Yunani, kita cek di sini. Ternyata ketika Al-Quran menyebut Al-Masih Isa bin Maryam, di sini tertulis Kristo Yesus. Yesus Kristus. Jadi kalau dilafalkan dalam bahasa kita, itu Yesus Kristus. Di sini tertulis Kristo. Kristo itu Kristus. Sedangkan Yesus itu sama dengan Yesus. Di sini juga muncul nama Maryam. Tes Maryam. Maksudnya ya, ibunya bernama Maryam. Jadi kalau begitu, sebenarnya kalau ada seorang Muslim yang melarang bahwa Muslim tidak boleh menyebut nama Yesus Kristus, ini juga sepertinya mereka kurang literasi, belum membaca Quran terjemahan bahasa Yunani yang diterbitkan oleh Saudi Arabia. Karena kalau dalam Quran terjemahan bahasa Yunani tidak mungkin muncul nama Isa, tapi yang dimunculkan adalah nama Yesus. Makanya di sini tertulis Kristo Yesus. Kalau di sini Isa. Kalau versi bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Dan kalau kita cek lagi Quran terjemahan bahasa Ibrani itu juga tidak muncul nama Al-Masih Isa putra Maryam. Bukan disebut Al-Masih Isa ibnu Maryam, tapi justru tertulis Hamosiyah Yesus ben Miriam. Yesus. Jadi tertulis Yesus. Dan istilah Yesus itu adalah istilah bahasa Yunani untuk menyebut nama Isa dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu sendiri tertulis nama Yesus, Kristo, Yesus. Jadi kalau begitu, antara umat Kristen dan umat Islam sebetulnya bisa belajar bersama. Ternyata Yesus Kristus itu ya Isa Al-Masih, Isa Al-Masih itu juga Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kan bahasa ibu ya. Bahasa ibu. Bahasa ibu, bahasa sehari-hari Yesus waktu itu. Apa itu bahasa Aram juga itu. Iya. Itu disebut apa tadi? Isu. Kalau dalam bahasa Ibraninya Yesu. Kalau Yesu itu sebetulnya istilah yang dipakai di dalam kitab Talmud untuk menyebut tokoh yang bernama Isa Al-Masih. Kalau dalam logat Arab Isa, karena satu rumpun kan ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Suryani menyebut Aiso de Mesiho. Aiso de Mesiho. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Dalam bahasa Yunani disebut Kristo Yesus. Dalam bahasa Ibrani disebut Yesus ben Miriam.
Kemudian muncul akhiran S itu dari mana kan? Kalau Yesus, Isa Itu tergantung dari hubungan antar kata. Jadi hubungan antar kata itu menyebabkan kata itu ada penambahan S. Dan itu lumrah dalam bahasa Yunani. Atau Misalnya bukan, kata Ilyas dalam Quran itu di dalam teks Septuaginta disebutkan nama Elias. Jadi itu membuktikan bahwa istilah Elias itu bahasa Yunani, ketika menjadi bahasa Arab menjadi Ilyas. tambah S. Muncul istilah huruf S di belakang itu. Termasuk Yesus Kristus itu juga bagian dari tradisi bahasa Inggris yang mengadopsi dari tradisi Yunani. Berarti Yesus menjadi Yesus. Iya. Tambah S itu ya. Berarti itu tradisi mengadopsi dari Inggris dan Yunani S itu. Iya. Kalau mengacu ke Ibrani dan Arab itu harusnya Yesus atau Isa. Iya. Harusnya Jadi nggak ada problem sebetulnya, itu persoalan bahasa saja. Sama dengan istilah Moses dalam bahasa Moses. Inggris ya. Kalau bahasa Ibrani kan Moshe. Kalau kita merujuk pada bahasa Ibrani khas tradisi Yahudi. Tapi kalau bahasa Ibrani khas tradisi Samaria menyebutnya bukan Moshe tapi Musi. Arab jadi Musi. Arab, Sedangkan Musa. dalam bahasa Arab Quran menyebut Musa. Muse atau menyebut Musa. Jadi tokohnya sama, tapi cara pelafalan bisa beragam. Jadi sekali lagi, kalau kita merujuk pada Quran terjemahan bahasa Yunani, tokoh yang muncul adalah Christo Yesus. Itu maksudnya adalah Isa Al-Masih. Dan dalam tradisi Kristen di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia juga menyebut nama Isa Al-Masih untuk menyebut tokoh yang bernama Yesus Kristus. Misalnya kita lihat dalam bahasa Madura, Alkitab bahasa Madura menyebut Isa Al-Masih. Alkitab dalam bahasa Minangkabau juga menyebut Isa Al-Masih. Alkitab dalam bahasa Aceh menyebut Isa Al-Masih. Alkitab dalam bahasa Bugis menyebut Isa Al-Masih. Alkitab dalam bahasa Banjar menyebut Isa Al-Masih. Alkitab dalam bahasa Makassar menyebut Isa Al-Masih. Tapi kalau Alkitab dalam bahasa Bali menyebut Sang Hyang Yesus Kristus. ada sang yangnya. Ya, itu karakter penerjemahan dalam bahasa lokal. Sementara Al-Quran sendiri menyebut Yesus juga ada. Al-Quran bahasa Arab menyebut Isa Al-Masih. Menjadi Al-Quran Yesus. terjemahan bahasa Indonesia Yunani, menyebut Isa Isa Al-Masih. Al-Quran dalam bahasa Yunani. terjemahan Yunani menyebut Yesus Christo Yesus. Atau Yesus Kristus sama. Jadi tokohnya satu. Cuma kita harus memahami, kalaupun cara penyebutan nama itu ada keragaman, karena kita tidak mungkin terisolasi dalam konteks lintas bahasa, lintas budaya. Meskipun sekali lagi ada keragaman cara penyebutan, tapi bukan berarti tokoh yang diceritakan dalam Quran itu berbeda secara total dengan tokoh yang dimaksudkan di dalam Alkitab saudara kita kaum Kristiani. Memang ada kesamaan sekaligus ada perbedaan. Dan saya kira itu wajar. Kemarin kita sudah membahas munculnya perbedaan soal tokoh Abraham dengan Ibrahim. Kemudian tokoh Musa dengan Mose ya. Kemudian tokoh Isa dengan Yesus itu sampai hari ini. Bahkan beberapa para apologet, bahkan beberapa orang polemikus itu yang sering mempermasalahkan dari kelompok sebelah, itu bahkan ada seorang tokohnya juga, ya saya katakan pendeta lah, itu masih beranggapan bahwasanya Yesus dengan Isa itu adalah sosok yang berbeda. Kalau dikatakan sosok yang berbeda, bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu memang berbeda, mengapa Alkitab dalam bahasa Yang Indonesia versi yang lama menyebut Isa Al-Masih sebagaimana yang ditulis oleh Clinkert. Clinkert
itu seorang misionaris Belanda yang menerjemahkan menerjemahkan Alkitab atau Bible dalam bahasa Melayu. Menggunakan istilah Isa Al-Masih. Kemudian Alkitab yang diterjemahkan oleh Lederer dalam bahasa Melayu juga menggunakan nama Isa Al-Masih. Kalau seandainya mereka memahami bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus, kenapa mereka menggunakan nama Isa Al-Masih di dalam percetakan Alkitab bahasa Melayu waktu itu? Termasuk zaman sekarang, Lembaga Alkitab Indonesia juga tetap menggunakan nama Isa Al-Masih. Tapi, apa yang tercatat dalam Alkitab bahasa daerah, ataupun yang tercatat dalam Alkitab bahasa Indonesia versi yang lama, menyebut nama Isa Al-Masih, kenapa di dalam tuturan, di dalam komunikasi masa sekarang justru mengatakan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah sosok yang berbeda. Ini kan paradoks. Kenapa yang saya sebut paradoks? Ada sesuatu yang nggak nyambung antara lembaga resmi, Lembaga Alkitab Indonesia dengan sebagian umat Kristiani yang mengatakan demikian. Dan hal seperti ini faktanya juga terjadi dalam tradisi Islam. Tradisi Islam, di antara saudara kita kaum Muslim juga ada yang berpandangan seperti itu. Sama. Orang Islam juga ada yang ngotot itu. Yesus itu beda sama Isa katanya. Kenapa bisa begitu mereka? Karena memang kurang literasi. Baik yang tradisi Kristen, sebagian umat Kristiani tidak paham. Di dalam tradisi Islam, umat Islam sebagian itu juga tidak paham. Soalnya dua nama itu kadang-kadang tokoh yang memang, yang satu itu pokoknya kamu jangan nyebut Yesus, Isa nggak apa-apa. Yang satu juga gitu, pokoknya kamu jangan nyebut Isa, Yesus nggak apa-apa. Itulah sebabnya saya menghadirkan data ini supaya orang paham. Lembaga pentashih Al-Quran yang ada di Saudi Arabia itu kan menerjemahkan Quran dalam berbagai bahasa. Termasuk bahasa Yunani. Ini jelas kan disebut ila al-lughatil Yunaniyah. Jadi watarjamah ma'aniyah ila al-lughatil Yunaniyah. Terjemahan dalam versi bahasa Yunani. Ini Quran. Jelaskan ini. Ini versi Quran bahasa Arabnya yang ori, yang asli. Ini terjemahannya. Ini kan bahasa Yunani. Lihat di sini. Ketika menyebut nama Al-Masih Isa, di situ disebut Kristo Yesus. Berarti sosoknya sama. Tidak berbeda. Jadi saudara kita yang Muslim yang kurang literasi tadi mungkin belum baca soal ini Quran terjemahan bahasa Yunani. Sebetulnya kalau Menteri Agama mengganti dari Isa menjadi Yesus itu sebetulnya ya sebetulnya kurang bukan hal baru. Bukan hal yang baru. Artinya tidak perlu dipersoalkan. Bukan yang wah gitu. Di Al-Quran bahasa Yunani pun sudah jelas di Arabnya Isa, tapi dalam terjemahannya ditulis Yesus. Berarti tokohnya sama. Ini adalah bukti konkret yang tidak bisa diragukan lagi. Karena ini fakta dan detail datanya. Ada kitabnya. Hanya masalahnya, kenapa ada sebagian orang yang mengatakan Yesus Kristus itu bukan Isa? Karena memang di dalam Al-Quran ada informasi siapa yang disalibkan itu. Disitulah bedanya. Tapi kalau berkaitan dengan nama, no problem. Tapi berkaitan dengan detail kisahnya, itu tidak sama. Tapi apa yang dikatakan dalam Quran itu bukan berarti sesuatu yang baru. Karena di masa-masa awal era Masehi, apa yang dikatakan Quran itu ada kedekatan informasi. Jadi ada di kalangan tradisi Kristiani di era awal yang memahami bahwa yang disalibkan itu bukan Isa. Jadi ini bukan sebuah wacana yang baru ketika Quran diturunkan. Ini yang perlu saya garis bawahi. Artinya Quran itu bukan menghadirkan informasi yang baru, tapi meneguhkan informasi yang lama, meskipun berbeda dengan tradisi Kristen yang mayoritas. Gini, saya mau bertanya ini, karena ada juga di luaran sana mengatakan sebetulnya apa yang
disalin atau dikutip di dalam Al-Quran, itu dulu katanya itu ada 2 versi Yesus. Apa betul itu ya? Ya, tadi kan sudah saya sebutkan, semenjak era awal itu ada 2 tradisi gereja yang memang sulit didamaikan. Yang mayoritas yang masih masih setia dengan salah satu perspektif bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus, itu adalah tradisi Katolik, tradisi Protestan, dan tradisi Ortodoks. Tapi pada masa awal juga ada sebagian Kristiani yang memahami bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi bayangannya Yesus. Maksudnya ada sesuatu yang sama dengan Yesus tapi bukan Yesus. Itu bisa dicatat dan memang dapat dikonfirmasi di dalam Injil apokrif. Oh, apokrif. Ya, tapi Injil apokrif kan sebagian ditolak oleh saudara kita kaum Kristiani. Nah, itu masalahnya. Tapi kata kuncinya adalah apa yang dikatakan Al-Quran itu bukan sesuatu yang baru. Yang dikatakan Al-Quran itu adalah informasi yang pernah ada di masa awal, tapi tidak mendapatkan dukungan dari gereja mayoritas. Kalau gereja mayoritas itu kan melalui sinode, melalui muktamar besar yang disebut konsili. Nah, itulah sebabnya sekali lagi Quran yang baru muncul pada abad ke-7 Masehi yang berupa informasi yang menurut saudara kita kaum Kristiani itu berbeda. Memang itu baru muncul belakangan Quran itu abad ke-7 Masehi, tapi informasi yang terkait dengan peristiwa itu sudah pernah ada, di masa awal. Sudah pernah ditulis juga. Dan tertulis dalam Injil-Injil apokrif. Nah, dari situlah kita mulai memahami. Dan saya ingin menegaskan pemahaman saudara kita kaum Muslim itu pada generasi awal, kalau saya sebut generasi awal era Islam, itu saya kira lebih otentik dibanding pemahaman Muslim era sekarang. Mengapa saya berkata demikian? Karena kalau kita lihat di berbagai tayangan video, ada orang yang membaca Al-Quran ini dengan tafsir modern. Dengan tafsir yang sebetulnya tidak terkonfirmasi dengan data-data awal. Contoh konkret, ketika ayat ini mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, itu diartikan dan mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, utusan Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya, walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka lihat adalah penyalipan yang diserupakan. Jadi penyalipannya yang disamarkan, bukan orangnya yang digantikan. Oh, tetap Yesus yang disalib. Jadi mereka punya pemahaman yang disalibkan itu Yesus, Kristus atau Isa Al-Masih, tetapi yang dimaksudkan Quran ini adalah yang disamarkan itu penyalipannya. Jadi bukan disalibkan beneran, tapi hanya disalibkan bayang-bayang gitu ya. Bukan penyalipan beneran kalau bahasa anak muda itu. Berarti jadi masih hidup. Yesusnya di sana, tapi ini bayang-bayangnya yang kayak disalib gitu. Bukan begitu. Gimana? Jadi memang betul yang disalibkan itu Isa. Oh, disalib Yesus. Tetapi yang disalibkan itu, yang disubbiha, itu seperti nampak dia disalib, padahal bukan salib beneran. Nampak disalib, tapi bukan mati, dia masih hidup. Oh, maksudnya tetap disalib, tapi dia tidak mati. Tidak mati. Itu salah satu pemahaman modern. Nah, apakah pemahaman modern itu terkonfirmasi dengan data pada masa-masa awal? Nah, itu kan kita harus cross-check data. Ya, kita mulai bagaimana kita memahami teks Quran ini pada masa generasi awal. Apakah yang dimaksud, yang diserupakan itu subbiha, yang dimaksud itu, yang diserupakan itu penyalibannya atau orangnya yang dimaksud? Maksudnya dari pandangan Islam atau Kristen ini? Tentu saja ini dari pandangan
umat Islam umat terdahulu. Islam itu sendiri. Yang pertama-tama. Yang pertama-tama itu seperti apa? Atau tradisi Kristen generasi awal memahami Quran itu kayak apa? Jangan salah, orang-orang non-Muslim waktu itu memahami Quran itu sama dengan generasi Gereja awal. Muslim awal. Oh, Muslim awal. Iya, generasi Muslim awal dengan generasi gereja awal ketika memahami Quran itu ada kesamaan. Itu beda dengan Katolik dan Protestan. Beda, ya? beda. Ini kita sedang merujuk bagaimana yang dimaksudkan Quran itu sebenarnya. Oke? Nah, coba kita cek data di dalam tulisan Yunani tadi yang sudah saya kirimkan ke Pak Edi. Yang ini tadi. Yang teks bahasa Yunani dulu. Ini ya. Oke. Ini adalah teks bahasa Yunani yang ditulis oleh seorang bapak gereja generasi awal yang dikenal sebagai pujangga Kristen waktu itu. Jadi ini bukan tokoh sembarangan, bukan tokoh yang tidak dikenal, tapi ini tokoh yang sangat dikenal dalam tradisi gereja Ortodoks, gereja Katolik, maupun gereja Protestan tahu tokoh ini. Tokoh yang dimaksud itu adalah Yohanes Damaskene, atau disebutnya Yohanes Damaskus, atau dalam bahasa Arabnya disebut Yohanna ad-Dimasqi. Beliau itu lahir tahun 676 Masehi, meninggal tahun 749 Masehi. Jadi beliau meninggal tahun 749 Masehi. Atau kalau dalam tahun Hijriyah itu meninggal tahun 131 Hijri. Jadi ini masa yang sangat awal, Pak Edi. Maksudnya lebih dekat dengan era wafatnya Nabi. Nabi SAW itu meninggal tahun 632 Masehi. Ya kan? Sedangkan tokoh yang bernama Yohanes Damaskene itu lahir tahun 676 Masehi. Meninggal tahun 749 Masehi atau meninggal tahun 131 Masehi. Sorry, 131 Hijri. Ya. Berarti ini beliau hidup pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Jadi ini masa yang sangat senior, Pak Edi. Kan masa kenabian, masa Khulafaur Rasyidin, baru masa kekhalifahan Bani Umayyah. Baru setelah itu kekhilafahan Bani Abbasiyah. Oke. Jadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah lahir tokoh yang bernama Yohanes Damaskene, bahkan ayahnya yang bernama Sarjuk itu adalah salah satu tokoh besar yang menjadi wazir, menjadi pembantu dari pemerintahan kekhilafahan Bani Umayyah. Apa yang beliau tulis? Salah satu bukunya adalah The Heresy, bidat-bidat. Oh, bidat-bidat. Bidat-bidat. Dan salah satunya menyebut poin kaum Ismail. Jadi agama kaum Ismail atau sekte kaum Ismail. Dan Ismailite kalau dalam bahasa Inggris disebutkan begitu. Dan beliau menyebut tokoh kunci yang mengajarkan bidat ini. Dan itu menerima kitab suci dan mempelajari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Perhatikan di sini menyebut nama tokohnya. Siapa itu? Mamet. Mamet Eponomatsomenos. Itu kalau diterjemahkan, Mamet Eponomatsomenos, seorang yang bernama Mamet. Ada seorang yang bernama Mamet. Hostete palaya kainia diatehe perituhon. Konon katanya dia mempelajari kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Diatehe itu artinya lama. Nea itu baru. Jadi dia konon mempelajari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Disebutkan namanya. Siapa itu? Mamet. Dia menerima kitab suci dan seterusnya ya. Tapi di sini ada sesuatu yang penting yang tidak perlu saya baca semua. Dia juga berkata ada kata kunci di sini. Dia menerima
ayat suci di sini ada tulisan mete genetenta, yang dia tidak diperanakkan, dia tidak beranak maksudnya. Meta gegen kota, dan dia tidak diperanakkan. Ini kan ayat Quran sebetulnya, ya kan? Tapi dikutip oleh Yohanes Damaskene. Artinya, kalau seandainya ya, ayat Quran yang berbunyi lam yalid walam yulad itu konon katanya itu baru muncul pada abad ke-9 Masehi, misalnya begitu. Ada misionaris, ada seorang orientalis yang berkata ayat suci yang bunyinya lam yalid walam yulad itu baru muncul, baru dikreasi abad ke-9 Masehi. Maka dengan bukti tulisan Santo Yohanes Damaskene, maka argumentasi sang orientalis ini gugur. Kenapa? Karena ternyata ayat yang berbunyi lam yalid walam yulad itu dikutip oleh Yohanes Damaskene, tapi dalam versi bahasa Yunani. Nah, di sini disebutkan tadi meta genetenta, meta gegen kota. Artinya kalau bahasa Arabnya lam yalid walam yulad. Bahkan dikatakan legeton Christon logon enai tonteo. Dan dia adalah sang firman, firmannya Allah maksudnya. Jadi Kristus itu adalah logon enai toteo. Arti harfiahnya, Kristus itu adalah firman Allah. Kai pneuma auto. Ini kan ada kai pneuma auto. Artinya apa? Pneuma, ruh. Pneuma itu ruh. Arti harfiahnya dan ruhullah, rohnya Allah. Bahkan dikatakan keteston dekai dolon, dan sekaligus hamba Allah. Dan dikatakan kai oti ex Marias, yang keluar dari Maria. Dan ini sebetulnya informasi ayat-ayat Quran yang dia kutip. Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak beranak. Yesus Kristus adalah firman Allah. Dia adalah rohnya Allah. Dia keluar dari Maria, ya kan? Bahkan dikatakan lebih tegas lagi. Ada ini ke atas Pak Edi, ke atas. Nah, di sini ada kata-kata begini. Kai hoti hoi yudaioi paranomesantes edelson. Dan orang-orang Yahudi, maksudnya Yudaioi itu artinya orang-orang Yahudi berencana apa? Auton staurosai, berencana untuk menyalibkan dia. Stauro itu salib artinya. Di sini ada kan staurosai. Orang-orang Yahudi berencana untuk menyalibkan dia. Ini kan sebetulnya ayat Quran. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini ayat Quran? Ayat Quran bahasa Arabnya wa qaulihim, dan mereka berkata, mereka yang dimaksud itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi Santo Damaskene, maksudnya Santo Yohanes Damaskene atau Santo Yohanes Damaskus, itu paham betul Quran itu. Mengutip dari situ. Mengutip dari ayat Quran ini. Yang kalau kita belajar sejarah, Yohanes Damaskene itu orang Arab. Tapi orang Arab dari kalangan Arab Aribah. Arab keturunan dari kalangan suku Yoktan. Dari kalangan suku, tepatnya suku Kaleb. Tapi ada juga yang berkata dari kalangan suku Taglib. Itu semua kategorinya orang Arab non-Ismail. Kalau Kristennya mungkin Kristen Timur ini berarti ya? Iya, ini berarti Kristen Timur. Lebih tepatnya orang-orang Kristen Ortodok Yunani. Tapi beliau mahir bicara dalam bahasa Arab. Jadi beliau itu paham betul bahasa Arab Quran ini. Yang dimaksud wa qaulihim, mereka berkata, mereka yang dimaksud itu adalah ini. Siapa yang dimaksud? Yudaioi, orang-orang Yahudi. Untuk apa? Berencana ini. Auton staurosai,
berencana untuk menyalibkan dia. Tetapi di sini dia menegaskan. Dan ini adalah ayat Quran, sambungannya. Dia berkata apa? Kai pratesantes estaurosan. Tetapi mereka tidak berhasil untuk menyalibkannya, ya. Ton sekian auto. Tetapi sekali lagi, mereka tidak berhasil untuk menyalibkan dia. Berarti yang dikatakan oleh Yohanes Damaskene itu persis yang dikatakan Quran. Mereka berupaya untuk membunuh Yesus, menyalibkan, tetapi mereka tidak bisa menyalibkan dia, tidak bisa membunuh dia. Kemudian apa di sini dikatakan? Ada kata-kata kunci yang lebih tegas lagi. Ah, ini. Uranon. Ah, ini. To Christo aneltontos eiston oranon. Tetapi Kristus itu dibawa ke oranon. Dibawa kemana? Ke langit, ke surga. Oranon. Berarti menurut pemahaman Yohanes Damaskene, Al-Quran itu memang tidak mengatakan bahwa yang disalibkan itu Yesus. Bukan membunuhnya juga. Tapi ada yang lain. Dan Yesus sendiri dinaikkan ke Uranon. Maksudnya kemana? Ke surga. Estos Uranos. Uranos itu artinya angkasa. Atau ke langit. Berarti yang dikatakan Yohanes Damaskene pada tahun 749 Masehi atau tahun 131 Hijri, ya. Itu adalah cara pemahaman terhadap Quran era generasi awal dari kalangan Kristen. Ya. Bukan Yesus yang disalibkan, tapi sosok yang lain. Ini beda pemahaman dengan Katolik dan Protestan sekarang. Beda, ini kan orang Kristen Ortodok, ya. Tapi ini dihargai sebagai salah satu pujangga Kristen oleh kalangan Katolik. Tetapi ketika beliau memahami Quran, teksnya itu sebenarnya Quran ini tidak membenarkan bahwa Yesus itu yang disalibkan, tapi sosok lain yang kemudian Yesus sendiri dinaikkan ke angkasa, ke langit. Jadi kalau begitu, inilah pemahaman tradisi Kristen generasi awal terhadap Quran. Ya, dan itu sama seperti pemahaman tradisi Islam generasi awal. Nah, coba lihat yang versi bahasa Arab. Versi bahasa Arab coba. Yang apa? Yang tadi, yang saser. Oh, yang gambar ya. Itu. Yang tulisan besar, coba diturunkan lagi. Ini adalah tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman, penulisnya itu Muqatil Ibn Sulaiman. Muqatil Ibn Sulaiman itu, beliau meninggal tahun 150 Masehi. 150 Hijri. Muqatil Ibn Sulaiman, 150 Hijri. Ya. Berarti, kalau beliau wafat tahun 150 Hijri, itu kalau dalam Masehi tahun 767 Masehi. Ya. Berarti kalau begitu, Muqatil Ibn Sulaiman itu hidupnya sezaman dengan Santo Yohanes Damaskene. Ya kan? Kalau Santo Yohanes Damaskene itu meninggal tahun 749, sementara kalau Muqatil Ibn Sulaiman, ahli tafsir generasi yang paling awal, yang sampai kepada kita dokumennya itu beliau meninggal tahun 767 Masehi. Berarti beliau itu hidup sezaman. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau ketika memahami ayat tadi, ayat Quran ya, wa qaulihim inna qatalnal masih, dan mereka berkata, siapa yang dimaksud mereka di situ? Ternyata di sini disebutkan orang-orang Yahudi. Nah, coba di sini. Di sini ada kata-kata kunci ya. Qad ja'alahu ala surati Isa faqataluh. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerupakannya dengan Isa dan mereka membunuhnya. Faqatalu. Wa kana
dan adalah dia, itu sebetulnya bukan Isa. Kemudian di sini ada kata kunci, falamma akhadahu al-yahud, maka tatkala orang-orang Yahudi mengambil dia, maksudnya mengambil orang yang bukan Isa tadi, ya. Kan disebut al-yahud di sini. Jadi yang dimaksud qatalu, mereka membunuhnya, itu orang Yahudi. Sama persis seperti yang disebutkan oleh Yohanes Damaskene. Mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang Yudayoi, orang-orang Yahudi. Bayangkan ini, tradisi Islam awal mengatakan bahwa yang berencana membunuh itu adalah orang-orang Yahudi. Kalangan Kristiani generasi awal ketika memahami Quran itu juga yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Bayangkan, dari data internal dan data eksternal nyambung jadi satu. Jadi bukan kelompok lain, bukan komunitas lain, bukan yang dimaksud adalah orang-orang Romawi yang membunuhnya itu, tapi yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Kalau tentara-tentara Romawi itu hanya sebagai pengawal. Hanya sebagai alat saja. Pengawal pada waktu itu. Hanya sebagai alat, karena orang Yahudi pada waktu Sabat tidak boleh membunuh, tapi melalui tentara-tentara perancangnya adalah orang-orang Yahudi. Makanya kemudian ditegaskan oleh Muqatil ibn Sulaiman bahwa yang dimaksud mereka itu waqaulihim, dan mereka berkata, itu yang dimaksud adalah al-yahud. Falamma akhadahu al-yahud liyaqtuluhu, maka tatkala orang-orang Yahudi mengambil dia liyaqtuluhu, untuk membunuhnya, qala lil yahud, orang tadi itu berkata kepada orang-orang Yahudi, lastu bi Isa, aku ini bukan Isa, ana fulan, wa ismuhu, namanya adalah Yahuda, fakadzabuh, maka orang-orang Yahudi mendustakan dia, nggak percaya sama dia. Enggak, kamu itu Isa, bukan Yahuda. Namanya Yahuda, bukan Yudas. Yahuda itu versi bahasa Arabnya, Pak Edi. Kalau bahasa Indonesianya ya Yudas. Kalau bahasa Ibraninya Yehuda. Berarti apa yang ditafsirkan ini sama dengan Injil Barnabas? Nah, pertanyaannya, kalau Muqatil ibn Sulaiman, beliau meninggal tahun 767 Masehi, atau meninggal tahun 150 Hijri, yang hidupnya sezaman dengan Yohanes Damaskene, berarti kesimpulannya satu, bahwa yang dibunuh bukan Isa Al-Masih. Ya kan? Sekali lagi, apa yang dikatakan Muqatil ibn Sulaiman ataupun Yohanes Damaskene sebagai bapak gereja generasi awal ketika memahami Quran, ketika memahami teks bahasa Arab ini, kesimpulannya sama, bahwa yang dibunuh bukan Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih langsung diangkat ke Uranu, langsung ke langit. Oke. Pertanyaannya, kenapa di sini muncul nama Yehuda atau Yudas atau Yahuda kalau bahasa Arabnya di sini? Ini kan sebetulnya Pak Edi nggak perlu bingung, karena cara pelafalan itu bisa bergeser. Yahuda, ismuhu Yahuda, fakadzabuh. Mereka kemudian mendustakannya Yahuda. Bukan Yehuda ya? Yehuda bahasa Arab, bahasa Ibraninya Yehuda. Kalau Yahuda bahasa Arabnya. Yahuda. Kalau Yudas bahasa Indonesianya. Nggak usah jauh-jauh. Yudas bahasa Indonesia. Yudas kan bahasa Indonesia. Surat Yudas kan bahasa Indonesia toh? Iya toh? Yehuda dengan Yudas sama? Ya sama. Cara pelafalan aja, Pak Edi. Yehuda bukannya Yahudi itu? Loh beda, Yahudi itu kan orang Yahudi. Kalau Yehuda, yaitu ya nama orang. Iya, dari putra Yakub itu. Iya, kan ada toh nama salah satu putra Yakub, ada Lewi, ada Yehuda, dan ada Simon. Dan Yehuda itu kan sampai sekarang kaum Yahudi itu. Iya, tapi yang dimaksud Yehuda di sini bukan Yehuda anaknya Nabi Yakub, bukan, tapi sosok yang lain yang di situ kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru versi bahasa Indonesia disebut Yudas. Nah, nama ini ternyata ditemukan juga di dalam Injil Barnabas. Nah, sekali lagi Injil Barnabas itu kan abad ke-16. Iya toh? Yang versi bahasa apa? Yang versi bahasa Spanyol dan bahasa Itali.
Tapi masalahnya, apakah mungkin Muqatil ibn Sulaiman itu mengutip dokumen abad ke-16 Masehi? Dari Yudas Injil. Padahal beliau itu meninggal tahun 767. Perhatikan tuh tahunnya. Muqatil ibn Sulaiman meninggal tahun 767. Injil Barnabas katanya 16. dibuat tahun abad 16. Abad 16 kan 1600 sekian. Kira-kira selisihnya berapa abad? 2 kali lipat. Apakah mungkin dia sudah meninggal, kemudian dia bangkit kembali, kemudian mencontek tulisan Injil Barnabas? Kan impossible. Atau Injil Barnabasnya mencontek beliau ini. Injil Kenapa? Barnabasnya mencontek tulisan dari ini sebetulnya ya. Iya, seharusnya. Tapi masalahnya, apakah Banyak. betul Injil Barnabas, penulis Injil Barnabas mencontek ini? Apa betul? Ternyata enggak. Karena apa? Pada abad ke-5, ada satu tokoh uskup gereja Katolik yang bernama Paus Gelasius. Beliau menjadi paus tahun 492 sampai tahun 496. 496 Masehi. Itu mengeluarkan Decree. Decree-nya namanya Decretum Gelasianum. Maksudnya melarang umat Kristiani untuk membaca Injil-Injil yang didaftar sebagai Injil-Injil Apokrif itu. apokrif. Salah satu di antaranya adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas sekaligus Injil Thomas. Kalau di situ disebutkan Evangelium Barnabai, artinya Injil Barnabas, dilarang dibaca. Kalau namanya Injil Barnabas sudah tertulis pada tahun maksimal 496 atau 492 Masehi, berarti Injil secara fisiknya ada atau nggak ada? Ya pasti ada kan? Wong namanya saja tidak disebut. Dan ternyata betul dalam Injil itu yang bentuk salinannya versi bahasa Yunani, versi bahasa Latin dan bahasa Spanyol memang menyebutkan nama Yudas lah yang disalibkan. Kalau begitu, tidak mungkin Muqatil ibn Sulaiman itu memfotokopi atau mengkopi Injil Barnabas abad 16. Tapi bisa jadi dia membaca Injil Barnabas yang sudah ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti Injil Barnabas ini ada 2 versi ya? Yang abad ke-5 dan abad 16? Iya, beda bahasa. Beda bahasa. Tapi kita belum menemukan Injil Barnabas yang manuskripnya itu ditulis abad ke-5, yang nama itu tercantum dalam Decree Gelasianus. Belum ditemukan. Oh, gitu. Tapi yang jelas tidak mungkin dia membaca Injil Barnabas versi bahasa Spanyol. Abad 16. Berarti isinya yang di abad ke-5 dengan abad 16 itu beda? Ya pasti sama. Sama. Sehingga nama ini muncul kan? Nama ini muncul. Dari mana nama ini bisa tahu? Kalau tidak sama. Enggak, maksudnya isinya yang ditulis di abad ke-5 dengan di abad ke-16 yang berbahasa Spanyol, itu sama. Kita kan nggak tahu yang abad ke-5 itu fisiknya sekarang di mana. Oh, belum ketemu. Belum ketemu. Tapi salinannya bahasa Spanyol dan bahasa Latin sudah ditemukan. Di abad 16 ini. Ditemukan di mana ini? Ditemukan di Kepausan. Oh. Di Vatikan. Karena dulu ada... Nah, Pak Edi bisa mencerna nggak? Kalau Injil Barnabas, versi bahasa Spanyol, versi bahasa Itali, ditemukan di Vatikan, ya, itu kan tempat yang sangat rahasia. Tempat yang sangat suci. Tidak semua orang bisa masuk. Tidak semua orang bisa mengakses data ke sana. Tapi sekaligus, di Vatikan itu juga, Paus Gelasius memerintah sebagai seorang paus, melarang, mengeluarkan decree terkait mengenai Injil Barnabas. Kalau begitu, ketika dikeluarkan decree itu, dia tahu nggak identitas dan jejak Injil Barnabas pada abad ke-5? Pasti dia tahu kan? Iya. Berarti karena tidak ditemukan, akhirnya kita bingung juga ya mengatakan apakah abad 16 ini mengcopy atau menyalin dalam bahasa... Menyalin dari mana? Dari sini? Dari abad 5? Iya,
itulah sebabnya. Karena aslinya belum ditemukan. Kita nggak mungkin mengatakan Injil Barnabas itu menyalin dari tafsir Muqatil ibn Sulaiman. Kan nggak mungkin. Oh iya, kalau ditarik ke belakang. Memang nggak mungkin. Kalau di sini kan hanya menyebut nama Yehuda selesai. Iya. Tapi bagaimana Yehudanya itu? Perjalanan hidupnya, bagaimana disalibkan? Iya. Dia sampai melawan para tentara Romawi seperti apa? Kita nggak tahu di sini. Iya. Artinya nggak mungkin Injil Barnabas abad 16 mengutip dari tafsir Muqatil ibn Sulaiman. Kan datanya sangat-sangat sederhana kan? Hanya menyebut nama ini. Tetapi teks tafsir Muqatil ibn Sulaiman bisa jadi itu sudah tahu adanya Injil Barnabas yang dulu pernah dilarang dan memang tertulis nama Yehuda. Kita tidak menemukan Injil apokrif lain yang menyebutkan nama Yehuda kecuali Injil Barnabas. Itulah masalahnya. Kalau menyebut Yesus tidak disalib, memang di kitab apokrif ada. Ada. Tapi untuk menyebut siapa pengganti Yesus itu yang bernama Yudas, itu hanya Injil Barnabas. Selain itu tidak ada. Selain itu nggak ada. Jadi satu-satunya data Injil apokrif yang nama Injil Barnabas disebut dalam The Great Paus Gelasius dan menyebutkan juga nama Yudas, itu hanya Injil Barnabas. Dan termasuk dari Ibnu Muqatil ibn Sulaiman menyebut nama Yudas. Kalau bahasa Indonesia disebut Yudas, tapi di sini disebut Ismuhu Yahuda. Ya Yudas itu sendiri. Aduh, baik. Serius amat ini ya. Soalnya pembahasannya menarik. Pak Edi kayaknya masih bingung juga tadi sebelum saya uraikan ini kan. Soalnya ada di abad 16, juga ada di abad 5, ternyata yang abad 5-nya belum ditemukan. Belum ditemukan. Tapi kan tidak mungkin dia mengarang cerita di sini. Iya, apalagi dekritnya keluar. Apalagi dekritnya abad ke-5, sedangkan beliau hidup abad ke-7. Atau mungkin versinya beda, mungkin cuma namanya sama-sama Injil Barnabas, gimana itu? Tapi yang jelas nama itu muncul di sini. Iya, kita urusan mereka nanti biar cari ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Jadi apa yang sudah kita paparkan panjang kali lebar, semoga Anda bisa paham. Kalau belum paham, diulang-ulang ya. Karena ini sangat penting. Dalam bab ini kita tidak mendiskreditkan mereka yang berkeyakinan beda dengan kita. Kita hanya membahas soal Al-Quran yang menegaskan bahwasanya di dalam Al-Quran tertulis bahwasanya Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi diserupakan. Bahkan ada yang menggantikan ya. Nah, siapa ini, teka-teki ini yang sampai hari ini masih diperdebatkan baik di kalangan Kristen dan kalangan Islam. Saat ini kita bedah ya dengan bukti-bukti dokumen dan sebagainya. Untuk Anda yang percaya silahkan, untuk Anda yang tidak percaya juga kami persilahkan, tetapi kita sudah menunjukkan bukti-bukti data dokumen. Untuk yang tidak percaya mungkin mereka ya yang berbeda dengan keyakinan kita hormati, kita tidak memaksa Anda percaya, tetapi kita hanya memberikan edukasi kepada sesama muslim bahwa Al-Quran ini benar. Sering mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini salah, karena sebetulnya Yesus itu dibunuh dan sebagainya, itu hak mereka. Dan sekarang kita sudah tunjukkan bukti-bukti bahwa Al-Quran ini benar, dengan banyak bukti-bukti, bahkan dengan bukti juga dari kitab yang lama tadi ya, dari kitab apokrif dan sebagainya, termasuk Injil Barnabas. Baik saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya ingatkan, ini kita sebentar lagi juga akan memasuki hari raya Idul Adha ya, dimana nanti bulan 6 itu kita juga akan merayakan hari raya Idul Adha. Dan Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini juga menyelenggarakan penyembelihan sapi. Setiap tahun kami adakan ya. Untuk itu para donatur, para donasi, atau para bapak ibu yang ingin mengorbankan atau menyumbangkan kambing korban atau sapi korban, bisa Anda serahkan kepada yayasan kami, dan insya Allah akan kami sebarkan dan akan kami bagi-bagikan juga kepada para mu'alaf binaan kita. Termasuk di yayasan kita, itu kita punya sapi organik, sapi Madura ya. Jadi Anda yang
mungkin mau mengorban atau mau ingin berkorban, tidak usah bingung-bingung, kita juga siapkan sapinya. Anda tinggal kirim uang, nanti sapinya akan kita belikan. Sapi yang dikelola oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur ini ada di Madura. Jadi ini sapi Madura ya, sapi organik, dan ini setiap tahun sudah kita lakukan. Jadi untuk saudara-saudara yang ingin berkorban, Anda bisa hubungi ya, hubungi admin kami, hubungi, ada nomor telepon yang tertera di bawah. Anda bisa bertanya-tanya berapa harganya dan sebagainya. Anda bisa nanti dikasih contoh-contoh sapi organik dari Madura. Sapi organik Madura ini memang harganya lebih mahal, tetapi sebetulnya dagingnya lebih banyak, badannya lebih gemuk ya, biasanya warna merah, dagingnya lebih gurih, empuk, lezat dan sebagainya. Ini juga minim merkuri, dan di dalam dagingnya terkandung zat-zat lain yang sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh kita semua. Jadi Anda bisa menghubungi kami, bisa WA kami, ada tertera di bawah ini. Dan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk kelanjutan pembangunan masjid, pembangunan rumah singgah mu'alaf dan sebagainya, dan juga pembinaan para mu'alaf, Anda bisa berdonasi ke Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid di rekening yang ada di bawah ini ya. Anda bisa salurkan. Dan untuk Bapak Ibu yang selama ini sudah menjadi donatur tetap, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melipat gandakan pahala Anda. Demikian Ustadz, mungkin ada closing, silakan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks pemahaman mengenai Quran. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan wama qataluhu wama solabuhu, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Bahkan ditegaskan bal rafa'ahullahu ilaih, tetapi Allah sendiri yang merofa, yang mengangkatnya ke langit. Itu adalah bahasa Quran. Tapi apakah data ini terkonfirmasi? Menurut pemahaman generasi salaf, generasi awal dalam tradisi Islam, tadi saya contohkan adalah tafsir Muqatil Ibn Sulaiman, yang beliau meninggal tahun 150 Hijri, mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah bukan Isa Al-Masih, tapi namanya adalah Yehuda. Namanya disebut Yehuda. Artinya memang dibunuh bukan Isa, yang disalib bukan Isa tapi Yehuda. Nah, kalau kita bandingkan dengan The Great Gelasianum tahun 492 Masehi oleh Paus Gelasius, memang Injil Barnabas itu dilarang untuk dibaca, karena di dalamnya ada informasi yang disalibkan itu bukan Isa, bukan Yesus Kristus, tapi Yudas. Berarti ada semacam koneksitas, ada hubungan antara Muqatil Ibn Sulaiman dengan Paus Gelasius. Yang kedua, Bapak Gereja generasi awal ketika memahami Quran itu juga memiliki kesamaan informasi bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus dinaikkan ke langit. Dia tidak disalibkan, dia tidak dibunuh. Dan itu kita bisa baca dari tulisan Yuhanna Ad-Dimaski yang beliau meninggal tahun 131 Hijri. Berarti ini era kekhalifahan Bani Umayyah. Kalau begitu, penafsiran versi Islam terhadap Quran atau penafsiran Kristen terhadap Quran yang mengatakan bahwa yang membunuh itu adalah orang-orang Romawi, sebetulnya terpatahkan dengan dokumen Muqatil Ibn Sulaiman dan sekaligus dokumen dari Yuhanna Ad-Dimaski. Ya. Demikian saudara-saudara sekalian, pembahasan pada malam hari ini. Saksikan pembahasan kita di minggu selanjutnya. Dan sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.